Nah, apakah sudah tahu ketika kerja bakti, ya sedang membersihkan suatu bencana, membantu-bantu korban longsornya tersebut, apakah udah ngerti saat itu bahwasanya FPI itu dibubarkan? Bukan tempur, siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku. Tumpah darahku hanya untuk bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sebagai umatnya pasti mengharapkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat istimewa, yaitu seorang laskar ex Front Pembela Islam bernama Muhammad Yusuf. Jadi beliau ini alhamdulillah saya kasih nama khusus yaitu Muhammad Yusuf karena menurut saya biar artinya juga lebih bagus juga. Jadi pada kesempatan ini saudara, kami ini bincang-bincang dengan salah satu seseorang korban yang tidak tahu menahu tentang pembubaran Front Pembela Islam. Dan dia baru tahu sorenya setelah Front Pembela Islam dibubarkan oleh pemerintah. Jadi ini nih Laskar Front Pembela Islam, X ya, bekas Laskar Front Pembela Islam, dan atributnya sudah tidak diperbolehkan lagi dipakai, betul? Betul. Nah, jadi ini saya mau tanya-tanya ini kejadian ketika Front Pembela Islam itu dibubarkan oleh pemerintah. Nah, saya dengar-dengar bahwa Yusuf ini adalah anggota ex Front Pembela Islam. Nah, ketika Front Pembela Islam dibubarkan tersebut, posisinya Mas Yusuf ini lagi di mana? Pada saat itu tanggal 30 Desember 2020 yang lalu, pada saat itu kita sedang melakukan bakti sosial. Bakti sosial Ya, terkait bencana alam longsor. Longsor. Yang mengakibatkan satu rumah roboh rusak parah. Dan kami dari Front Pembela Islam saat itu kami langsung turun ke lokasi. Bertugas untuk membantu bencana alam tersebut. Memakai seragam FPI? Memakai kaos FPI. Jam berapa? Dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Pukul 4 sore, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, di situ bahwasanya di tanggal 30 tersebut harus tahu nih bahwa Front Pembela Islam itu sudah dibubarkan. Dibubarkan sekitar pukul antara jam 11, 12, antara jam 1 lah, antara jam segituan gitu. Dan sudah diumumkan di televisi dan di media-media sosial yang lainnya, ya di berita-berita internet gitu, bahwa Front Pembela Islam sudah dilarang di negara tercinta ini. Nah, apakah sudah tahu ketika kerja bakti, ya sedang membersihkan suatu bencana, membantu-bantu korban longsornya tersebut, apakah udah ngerti saat itu bahwasanya FPI itu dibubarkan? Pada saat itu kami tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu? Tidak tahu menahu bahwasanya FPI akan dibubarkan atau sudah dibubarkan, itu kami tidak tahu. Cuman fokus pada tujuan itu ya, iya. membersihkan Lokasi bencana longsor itu. Nah, ketika membantu korban bencana longsor, apakah ada warga yang tanya, Mas, itu kan pakai seragam FPI, sudah dibubarkan nih FPI, ada gak? Tidak ada. Nah, dan juga ini yang turun apakah cuman FPI doang? Di situ yang turun kami dari Laskar Front Pembela Islam dan warga setempat. Warga setempat. Apa sebelumnya sudah ada yang turun dari pemerintah ataupun dari organisasi yang lainnya? Udah ada yang turun dulu pada malam harinya, yaitu berarti PMI. Kejadian terus malam harinya itu langsung turun PMI. PMI, dan karena PMI tidak
belum membersihkan keseluruhannya, maka pagi harinya kami dari Front Pembela Islam berangkat ke lokasi untuk membersihkan tempat tersebut Hingga selesai gitu. hingga selesai. Apakah terus membantu bantuan berupa uang ataupun sembako ataupun yang lainnya? Ya, kami memberikan sejumlah Hadiah. uang, Sejumlah uang hadiah aja ya. Tidak perlu untuk disebutkan sebuah nominalnya. ya. Karena yang pastinya keikhlasan dalam hati seorang laskar gitu. Dan juga bagaimana pendapat dari Mas Yusuf ini terkait pembubaran FPI ketika di tanggal 30 tersebut? Apakah para laskar tetap memakai baju FPI atau bagaimana? Kami dari pagi sampai kami pulang, kami masih menggunakan atribut FPI, kaos FPI tersebut. Padahal dibubarkan pukul 12-an ya. Iya. Tapi sorenya masih tetap dipakai. Iya, Karena kami tidak tahu. karena tidak tahu. Lalu Kami setelah sampai di rumah, kami mendengar berita bahwasannya FPI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah. Kami begitu sedih ya, begitu bingung. Tapi kebingungan itu tidak mengurangi kesemangatan kita untuk berjuang amar ma'ruf nahi munkar komando Imam Besar Habib Rizik Syihab. dan juga turun kepada bencana-bencana alam ya. Iya, siap. Karena FPI ini masih dibutuhkan. Tapi udah tahu belum bahwasanya FPI Front Pembela Islam itu sudah resmi dibubarkan? Sudah tahu belum bahwasanya ada muncul organisasi baru lagi, yaitu Front Persaudaraan Islam. apakah dari Front Persaudaraan Islam itu antum nih Mas Yusuf masih mau ikut? Masih sangat-sangat ingin ikut, karena apapun namanya itu hanyalah wadah, itu hanyalah kendaraan untuk kita berjuang. Walaupun tidak ada kendaraannya sudah dibuang, sudah dibubarkan, kami tetap berjuang. Tetap berjuang, hanya mencari ridho Ridhonya Allah. Allah. Subhanallah. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspiratif, menjadi ibarat nilai untuk kita sendiri bahwasanya kenapa harus dibubarkan kayak gitu. Padahal Front Pembela Islam tersebut itu menjadi sebuah kendaraan yang membantu masyarakat. Cuma tidak apa-apa, dibubarkan mungkin ada hikmahnya juga. Di lain sisi ada hikmahnya, dan di lain sisi juga pasti ada kekecewaan dari masyarakat yang sering dibantu oleh Front Pembela Islam tersebut. Gak masalah menurut saya, dan saya ini pribadi bukan orang FPI. Saya bukan orang Front Pembela Islam, saya bukan orang Front Persaudaraan Islam, saya bukan Front Persatuan Islam, saya bukan orang FPI itu, dan saya bukan pengurus. Saya hanya orang yang ibarat cinta aja sama Habib Rizik, selesai. Ya. Dan antum ini salah satu laskar, harus istiqomah, terus berjuang apapun komando Imam Besar gitu. Saudara, jadi pada intinya Front Persaudaraan Islam yang organisasi berdiri baru ini hanya mencari ridha Allah, tidak mencari suatu hal apapun, hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Front Pembela Islam pun hanya mencari ridha Allah. Kendaraan dibubar, buat lagi kendaraan baru. Kendaraannya lagi dibubarin, buat lagi kendaraan baru. Dibubarin lagi, buat lagi kendaraan baru, yang berujung kepada FPI lagi. Itu yang katanya pengacara bilang ya, Bang Aziz Januar, Pak Ikhwan Tuan Kota. Beliau itu pengacara-pengacara FPI yang memang dekat dengan saya, kenal dengan saya. Dan subhanallah, mudah-mudahan perjuangan mereka untuk mencari keadilan Allah nilai sebagai pahala, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk Mas Yusuf yang telah mampir, telah mendampingi saya membuat suatu video. Dan Mas Yusuf ini pada intinya tidak tahu menau tentang pembubaran FPI. Tapi karena Mas Yusuf dan para laskar dari DPC FPI Bumi Jawa, yang saat itu membantu bencana di Desa Cintamani Bumi Jawa. Desa Cintamani Bumi Jawa tersebut sangat-sangat patuh dengan hukum yang ada di Indonesia, maka sebuah organisasi yang telah dibubarkan maka ya sudah bubar, kita pasrah ya, karena kita adalah orang yang taat dengan hukum. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.